Dialog antara Khalifah Umar bin Khattab dan Ka'ab al-Ahbar. Salah satu peristiwa penting lainnya yang berhubungan dengan posisi sebuah batu adalah dialog yang pernah terjadi antara Ka'ab al-Ahbar dan Khalifah Umar bin Khattab di puncak bukit kota Yerusalem. Namun sebelum itu, perlu diketahui, sejarah Islam juga mencatat dua buah peristiwa yang terkait dengan salatnya Khalifah Umar di kota Yerusalem. 1. Masuknya waktu salat 5 waktu ketika beliau sedang meninjau kota Yerusalem bersama Uskup Sopronius. 2. Salatnya Khalifah Umar di puncak bukit Yerusalem ketika dia meninjau tempat itu bersama Ka'ab al-Ahbar. Menurut riwayat sejarah bahwa sementara kedua orang tadi sedang berada di gereja. Menjelang waktu salat tiba, uskup itu meminta Khalifah Umar mendirikan salat di tempat tersebut, tetapi sang Khalifah menolak tawarannya karena khawatir di masa mendatang, Muslimin akan mengikuti langkahnya dan menganggap hal itu sebagai bid'ah hasanah. Akhirnya, para pendeta menghamparkan permadani di luar gereja untuk memberikan kesempatan Khalifah Umar mendirikan salat. Di sini, riwayat sejarah terpecah menjadi dua versi. Ada yang mengatakan bahwa beliau salat di permadani yang telah disiapkan, seraya berpesan agar tak ada seorang muslim pun yang boleh mengikuti langkahnya setelah itu. Namun ada pula riwayat lain yang mengatakan bahwa beliau melaksanakan salat di dekat batu suci di reruntuhan Haikal Sulaiman. Dalam hal ini, kita tidak akan menilik kebenaran riwayat tentang apakah Khalifah Umar salat di depan gereja, karena banyak riwayat lain yang lebih meyakinkan bahwa beliau mendirikan salat di dekat batu Nabi Yakub, alaihi salam, di reruntuhan kuil. Sebab, pada saat itulah dialog antara Khalifah Umar dan Ka'ab al-Ahbar itu terjadi. Ibnu Katsir meriwayatkan bahwa Khalifah Umar telah meminta pendapat Ka'ab al-Ahbar untuk mengetahui di tempat manakah seharusnya ia mendirikan salat. Ka'ab al-Ahbar berkata kepada Umar, "Kalau Anda mau menerima saran saya, sebaiknya Anda mendirikan salat di belakang batu itu, maka seluruh Quds berada di depan Anda." Tetapi Umar berkata, tidak. Saya akan melakukannya di tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu pernah mendirikan salat. Tetapi menurut sumber Tabari, ketika Umar bertanya kepada Ka'ab, "Ya menurut pendapat Anda di mana sebaiknya kita mendirikan musyalah?" Ka'ab pun menjawab, "Ya menghadap ke batu itu." Tetapi kata Umar, "Ya Ka'ab, Anda sudah meniru ajaran Yahudi. Saya sudah melihat Anda dan cara Anda membuka alas kaki. Tidak. Kita akan membuat kiblat itu di bagian depan, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kiblat masjid-masjid kita, semuanya, berada di depan. Kita tidak diperintahkan menghadap ke batu, tetapi perintah itu menghadap Ka'bah." Setelah itu Khalifah Umar mendirikan masjid di bagian depannya yang menghadap ke Ka'bah saja, dan bukan menghadap ke batu Nabi Yakub, alaihi salam, tapi membelakanginya. Bila diperhatikan, sangat mungkin bahwa riwayat yang telah disampaikan oleh Tabari ini lebih akurat, karena sulit dipercaya bila Khalifah Umar telah bertanya kepada Ka'ab tentang lokasi salat, tapi dijawab oleh beliau sendiri, bahwa dia akan salat di tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salat. Sebab, hal ini akan menunjukkan bahwa beliau seolah-olah sudah tahu di mana seharusnya salat. Jika demikian, lalu mengapa Khalifah Umar bertanya kepada Ka'ab? Untuk itu, pertanyaan Khalifah Umar pastinya bukan tentang di manakah dia harus salat, tetapi di manakah seharusnya dia mendirikan musyalah. Dan pada saat itu, bisa kita pahami bahwa Ka'ab al-Ahbar telah menyarankan Amirul Mukminin Umar untuk mengambil posisi musyalah di belakang batu, yakni lebih ke utara pelataran, sehingga tempat imam salat akan menghadap ke batu Nabi Yakub, alaihi salam, sekaligus kota Mekah. Perlu diingat, posisi kiblat di Yerusalem adalah menghadap ke selatan, dan bukan seperti di Indonesia yang menghadap ke barat. Namun Khalifah Umar menolak gagasan Ka'ab seraya mengatakan bahwa mendirikan salat menghadap ke arah batu Nabi Yakub, alaihi salam, sekaligus ke Ka'bah di Mekah tidak diperintahkan Al-Quran. Untuk itu, Khalifah Umar akhirnya memutuskan untuk mendirikan musyalah yang menghadap ke arah kiblat dan membelakangi posisi batu Nabi Yakub, alaihi salam, sehingga posisinya lebih ke selatan dari batu tersebut. Dengan demikian, bisa diketahui secara pasti bahwa masjid yang bernama Masjid Al-Aqsa, yakni yang kini posisinya terletak di sisi selatan pelataran Haram Al-Syarif, adalah Masjid Umar pertama di kota Yerusalem. Sedangkan Kubah As-Sahra atau Dome of the Rock adalah batu Nabi Yakub, alaihi salam, yaitu hal yang diperbincangkan oleh Khalifah Umar dan Ka'ab al-Ahbar. Periode penguasaan kerajaan Islam atas Yerusalem, 650 Masehi 1917 Masehi. Setelah kemenangan Islam di zaman Khalifah Umar dalam merebut Yerusalem, maka otoritas Damsyik dipegang oleh Yazid bin Abi Sufyan, sementara Abu Ubaidah berkuasa di Hims dan Khalid bin Walid di Kinasarin. Kemenangan demi kemenangan senantiasa berpihak kepada para mujahidin sehingga Imperium Persia berhasil dijatuhkan.
Kaisar yang pernah merobek-robek surat dari Nabi Muhammad SAW ini, pada akhirnya harus pasrah melihat kekuasaannya disobek oleh pasukan muslimin. Meskipun kemenangan terus digenggam, namun pada akhir tahun 17 Hijriah itu, dan di sepanjang tahun-tahun berikutnya, muslimin pun harus menerima dua cobaan berat sekaligus. 1. Kelaparan yang melanda semenanjung Arab. 2. Wabah Amwas, semacam penyakit tipes yang meluas dari Syam hingga Irak. Itulah penderitaan paling berat yang harus dipikul muslimin, karena ia telah menewaskan sekitar 25.000 muslimin di seluruh daerah itu. Dan di antara sahabat Nabi SAW yang tewas akibat wabah ini adalah Abu Ubaidah bin Jarrah, Mu'az bin Jabal, Yazid bin Abi Sufyan, Haris bin Hisham, Suhail bin Amr, Utbah bin Suhail, dan banyak lagi yang setingkat mereka. Namun Khalifah Umar menolak gagasan Ka'ab seraya mengatakan bahwa mendirikan salat menghadap ke arah batu Nabi Yakub, alaihi salam, sekaligus ke Ka'bah di Mekah tidak diperintahkan Al-Quran. Untuk itu, Khalifah Umar akhirnya memutuskan untuk mendirikan musyalah yang menghadap ke arah kiblat dan membelakangi posisi batu Nabi Yakub, alaihi salam, sehingga posisinya lebih ke selatan dari batu tersebut. Dengan demikian, bisa diketahui secara pasti bahwa masjid yang bernama Masjid Al-Aqsa, yakni yang kini posisinya terletak di sisi selatan pelataran Haram Al-Syarif, adalah Masjid Umar pertama di kota Yerusalem. Sedangkan Kubah As-Sahra atau Dome of the Rock adalah batu Nabi Yakub, alaihi salam, yaitu hal yang diperbincangkan oleh Khalifah Umar dan Ka'ab al-Ahbar. Periode penguasaan kerajaan Islam atas Yerusalem, 650 Masehi 1917 Masehi. Setelah kemenangan Islam di zaman Khalifah Umar dalam merebut Yerusalem, maka otoritas Damsyik dipegang oleh Yazid bin Abi Sufyan, sementara Abu Ubaidah berkuasa di Hims dan Khalid bin Walid di Kinasarin. Kemenangan demi kemenangan senantiasa berpihak kepada para mujahidin sehingga Imperium Persia berhasil dijatuhkan. Kaisar yang pernah merobek-robek surat dari Nabi Muhammad SAW ini, pada akhirnya harus pasrah melihat kekuasaannya disobek oleh pasukan muslimin. Meskipun kemenangan terus digenggam, namun pada akhir tahun 17 Hijriah itu, dan di sepanjang tahun-tahun berikutnya, muslimin pun harus menerima dua cobaan berat sekaligus. 1. Kelaparan yang melanda semenanjung Arab. 2. Wabah Amwas, semacam penyakit tipes yang meluas dari Syam hingga Irak. Itulah penderitaan paling berat yang harus dipikul muslimin, karena ia telah menewaskan sekitar 25.000 muslimin di seluruh daerah itu. Dan di antara sahabat Nabi SAW yang tewas akibat wabah ini adalah Abu Ubaidah bin Jarrah, Mu'az bin Jabal, Yazid bin Abi Sufyan, Haris bin Hisham, Suhail bin Amr, Utbah bin Suhail, dan banyak lagi yang setingkat mereka. Periode Bani Umayyah, 660 Masehi 750 Masehi. Alhasil, setelah kematian Yazid bin Abi Sufyan, Khalifah Umar bin Khattab memberikan wilayah Syam kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan dari pria inilah dinasti Umayyah bersemai sehingga melahirkan dinasti kerajaan pertama dalam Islam untuk menggantikan periode kekhalifahan. Kekuasaan Muawiyah ini bermula pada tahun 661 Masehi, dan upacara penghormatan atau penobatannya pun dilangsungkan secara resmi di kota Yerusalem. Menurut sumber-sumber Kristen, Muawiyah bin Abi Sufyan sempat melakukan penghormatan dengan cara mendirikan salat di Golgota, Taman Getsemani, dan makam Sayyidah Maryam, alaihi salam, yang berlokasi di Lembah Kidron. Walaupun demikian, sejarawan Muslim tidak pernah meriwayatkan berita ini dan banyak yang meragukannya. Namun Tabari sempat meriwayatkan bahwa Muawiyah disapa oleh para penduduk dan Amr bin Ash dengan gelar Pangeran Tanah Suci, Amir Ard al-Muqaddas. Dia berkuasa dari tahun 661 Masehi hingga 680 Masehi. Pemahaman kisah ini penting karena ia merupakan awal kebijakan Muawiyah untuk merestorasi Bait al-Maqdis. Banyak sejarawan mencatat, setelah penobatannya sebagai Amir Ard al-Muqaddas, Muawiyah bin Abi Sufyan segera meluncurkan proyek pembangunan pelataran pertama Haram al-Syarif. Lalu dia juga memulai pembangunan dan pemekaran Masjid Umar yang ada di sisi selatan Haram al-Syarif. Setelah periode dinasti Sufyani al-Umayyah, pembangunan Bait al-Maqdis diteruskan lagi secara serius oleh keturunan Marwani al-Umayyah, yakni Abdul Malik bin Marwan dan keturunannya, 687 Masehi 691 Masehi. Putra Marwan bin Hakam inilah yang membangun Kubah As-Sahra atau Dome of the Rock. Dia juga meluaskan lagi bangunan Masjid Al-Aqsa dari yang sudah ada saat itu. Perlu diketahui bahwa pada periode dinasti Umayyah bangunan ini sangat besar, dan yang ada saat ini ukurannya hanya sepertiga dari bangunan aslinya.
Perlu diingat bahwa sewaktu Khalifah Umar menguasai Bait al-Maqdis dari pihak Romawi Kristen, maka bentuknya sudah tidak mirip lagi dengan kuil Herodes. Maksudnya, pada saat Khalifah Umar meninjau puncak bukit yang telah dijadikan tempat pembuangan sampah oleh pihak Romawi ini, maka pemandangan yang dilihat oleh Khalifah Umar, Ka'ab al-Ahbar dan muslimin saat itu, bukanlah sebuah bangunan kuil kedua yang dibuat oleh Herod, melainkan sisa reruntuhan kuil Yupiter yang pernah dibangun oleh Kaisar Hadrian. Sewaktu ibunda Kaisar Konstantin, Ratu Helena yang berkebangsaan Romawi datang ke Yerusalem pada kisaran abad ke-3 Masehi, maka sebagai penganut Kristen, dia tak mengambil pusing dengan bekas kuil dewa itu. Sebab, Helena dan Konstantin adalah bangsa Romawi. Mereka adalah pemeluk agama nenek moyang yang menyembah dewa Yupiter dan beralih ke agama Kristen Trinitarian. Selain itu, mereka juga tak mengetahui sejarah Yahudi, atau merasa perlu menaruh perhatian kepada sebuah bangunan yang menurut mereka hanya sebuah kuil pagan yang justru layak dihancurkan. Konstantin adalah penguasa Kristen pertama, orang-orang ini hanya peduli dengan lokasi-lokasi Yesus seperti Bethlehem, Golgota, Bukit Zaitun, Tiberias, dan lain sebagainya, dan tak lebih dari itu. Bahkan kita tidak tahu, Injil manakah yang pernah dijadikan pegangan oleh keluarga Kaisar Konstantin saat itu? Sebab periode kanonisasi Injil pun baru terjadi pada beberapa periode sesudahnya. Intinya, mereka beriman dengan kitab Injil atau Perjanjian Baru, dan bukan Tanakh Yahudi, Kristen Perjanjian Lama. Oleh karena itu, untuk menghina sebuah bangunan yang menurut pandangan mereka saat itu adalah kuil dewa Yupiter, mereka pun menjadikan lokasi itu sebagai tempat pembuangan sampah dan kotoran. Di mata para penguasa Romawi yang baru memeluk Kristen ini, umat Yahudi adalah kafir, atau dalam istilah sopannya, pemegang Perjanjian Lama dan perlu dikristenkan. Namun, supaya pembahasan ini tetap fokus ke persoalan Bait al-Maqdis dan tidak semakin meluas kepada kajian Kristologi, maka hal ini saya sudahkan sampai di sini saja. Inti poin yang ingin saya tegaskan di sini, bangunan yang disaksikan oleh Khalifah Umar bin Khattab dan muslimin saat itu, termasuk pada permulaan zaman Muawiyah bin Abi Sufyan dan Abdul Malik bin Marwan adalah bukan sisa kuil kedua yang pernah dibangun oleh Herod, melainkan reruntuhan kuil dewa Yupiter yang dibangun oleh Kaisar Hadrian. Perubahan struktural bangunan kuil Herod menjadi kuil dewa Yupiter. Dari gambaran-gambaran ini, maka bisa diperkirakan bangunan seperti apakah yang pernah disaksikan oleh Khalifah Umar dan muslimin saat itu. Tentu saja kita yakin bahwa bangunan kuil Yupiter ini pastinya sudah tidak utuh lagi. Karena ia sudah ditinggalkan dan tidak dipergunakan sejak abad ke-3 Masehi, atau mungkin ke-4 Masehi. Ketika itu, gereja makam, Holy Sepulchre, yang didirikan tahun 335 Masehi sudah jauh lebih megah dan lebih banyak disiahi orang, ketimbang sebuah bangunan yang dianggap oleh para peziarah Kristen berkebangsaan asing, hanyalah sisa kuil pagan Romawi, atau tempat diturunkannya siksaan Allah Bapa, karena umat Yahudi menolak kebenaran Yesus sebagai putranya. Gambaran ini juga mengungkapkan bahwa Masjid Umar atau Masjid Al-Aqsa yang sekarang, dahulunya adalah bekas kuil Yupiter. Sedangkan lokasi batu Nabi Yakub, alaihi salam, atau Kubah As-Sahra, dahulunya adalah heksagonal forecourt, bangunan persegi 6, dan propylaea. Demikianlah kira-kira kondisi pelataran bangunan Bait al-Maqdis pada saat Khalifah Umar bin Khattab, Ka'ab al-Ahbar, dan muslimin lainnya mengusai Yerusalem. Pada sisa-sisa reruntuhan heksagonal forecourt inilah Uskup Sopronius menunjukkan batu Nabi Yakub, alaihi salam, kepada Khalifah Umar. Di sekitar tempat itu pula Khalifah Umar dan Ka'ab al-Ahbar berdialog mengenai lokasi pembangunan musyalah pertama di kota Yerusalem. Sungguh luar biasa. Karena sebagaimana Mekah telah dibersihkan dari patung-patung berhala, maka demikian pula pada saat kedatangan Khalifah Umar ke sana, yakni untuk membersihkan Al-Quds dari sisa berhala bangsa Romawi. Pada zaman Abdul Malik bin Marwan, pembangunan Bait al-Maqdis berada di puncaknya. Menurut beberapa sumber, untuk mengawasi pembangunan tempat itu, dia telah menugaskan dua orang yaitu Raja Ibn Haywah dan Yazid Ibn Salam. Namun sejarah hanya memiliki sedikit catatan tentang kedua orang ini. Riwayat hidup Yazid bin Salam nyaris tak ada sama sekali, sementara Raja Ibn Haywah adalah seorang politisi dan penasehat Abdul Malik untuk wilayah Palestina dan sekitarnya. Sejujurnya, tak ada sejarawan yang tahu persis sejauh apa proses pembangunan itu, antara periode Muawiyah bin Abi Sufyan dan Abdul Malik bin Marwan. Artinya, tak ada catatan sejarah yang jelas tentang seberapa jauhkah tahapan pembangunan yang telah berlangsung selama periode itu. Bagaimana juga, tak ada seorang pun yang tak mengagumi keindahannya.
Bayangkan saja, seluruh kubah disalutkan emas. Belum lagi tembok bagian luar dan dalamnya yang dituliskan ayat-ayat Al-Quran sepanjang 240 meter yang disusun dari mozaik-mozaik kecil. Kubahnya terbuat dari logam, dan terdapat pula beberapa jendela yang jika dilihat dari luar, akan terkesan biasa-biasa saja. Tapi bila dilihat dari dalam, maka setiap orang akan berdecak kagum melihat perubahan pantulan cahaya yang seolah berputar dalam sehari. Pusat cahaya bertemu di pelataran tengah bangunan, yakni di atas batu Yakub, dan menembus tiang-tiang di bagian dalam, sehingga menerangi seluruh sisi dalam bangunan tersebut. Kedua bangunan ini, Kubah As-Sahra dan Masjid Umar, selesai dibangun pada zaman Abdul Malik bin Marwan. Kemudian putra Abdul Malik, Al-Walid, 709 Masehi, 715 Masehi, memperluas Masjid Umar dan memperindahnya. Dia juga mengganti nama masjid ini dari Masjid Umar menjadi Masjid Al-Aqsa. Inilah bangunan masjid yang sekarang bertengger di sisi pelataran bagian selatan, yang jaraknya berdekatan dengan Bab Al-Maghribah yang kini telah dirusak oleh Zionis. Proses penyempurnaan dan penataan Bait Al-Maqdis terus terjadi selama berkuasanya dinasti Umayyah. Lalu pada sekitar tahun 747-748 Masehi, sebuah gempa tektonik yang dahsyat telah menghancurkan hampir keseluruhan Masjid Al-Aqsa.